Biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikan. Stop. Katutup. Iya, terus. Mana iya nanaonan? Aduh, anggar geus rusuh teh uga we rusuh. Soalnya Ieu saha di? urang gerak nyanyakeun ieu teh saha? Di. Kan mana baru tadi jeung mana? Nya. Teu kenal. Jeung gini. Yang wing kacamata astagfirullahaladzim. Lain bos, ieu teh aya beja. Naon deui? Rek aya tamu. Kamu saha? Ada dunia malam gitu. Padahal sama wae. Esep ya masih kena dunia malam game. Atau dunia air. Saha coba? Kita panggil aja dulu ya. Panggil, coba panggil. Oke, kita panggil Ananda Kika. Oh iya, Bob. Sana. Gimana kamu sana sore? Nah, iya. So waktu cikan kumaha ngobrol teh. Asap tengok apa satu. Iya kan daripada ayo orang mah kewe ngobrol-ngobrol sama di belakang kamera. Bos, kumaha. Iya mau cari tanah kan misalkan ada jalan-jalan dua nya. Terus bagi tai. Tah, bagi dua mau. Oh berarti harus serangan. Dia tenang dari kusarangan. Kenapa dari kusarangan banyak tai Dari paling bagi dua. ya kan daripada lila cikan opening lah itu. Oke, kita apa? Oh, anjing seperti itu. Kembali lagi bersama saya Bobby Fenomenal yang sangat fenomenal. Sebelum membuka acara, saya punya pantun untuk para penggemar. Apa pantunnya? Dengarkan. Menggambar di pagi hari Cakep. sambil minum teh manis. Cakep. Selamat pagi penggemar yang manis. Selamat datang di SMD Channel di acaranya Rarai Nahuman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan. Ananda Kika. Yoi, bro. Ananda Kika. Anjing rame ki anjing kayak bintang tamu Ibu Ratu. Ibu Ratu neraka anjir. Aduh, berapa jam ke Ciparai? 3 jam. 3 jam. Nah, asa di apartemen itu kan? Yes. 3 jam. Cuma tadi kan Aing salah jalan, bro. Salah jalan. Biasa kayak hidup Aing salah jalan terus. salah jalan nih anjir. Salah jalan nih. Udah salah, udah salah. Salah. Kita baca profile dulu, boleh? Boleh. Gak usah nyebutin umur tapi ya. Enggak, aman. Nama Ananda Kika atau dipanggil dengan Kika. Tuh. Tinggal di salah satu apartemen yang ada di Bandung. Yes. Sebut aja. Jangan atuh nanti digerebek anjing. Paham Nanti banget kan baca-baca rahasia caption. ya kan? Paham banget kan? Banget ya. Nah, jadi guys, tema kali ini kita akan membahas ya sedikitnya lika-liku dunia malam. Karena narasumber satu ini sangat berpengalaman sekali di dunia malam ya. Iya, seperti itu? Enggak juga sih kita bersama sih kayaknya sih. Oh, enggak. Ya wes, kalau begitu. Pertanyaan pertama, sebelum kita merambat kemana-mana, status Anda itu senior, Maksudnya? janda. Enggak lah, single. Oh, tapi iya, Apa tuh? jandanya iya. Saya tidak pernah menikah dan belum pernah menikah. Oh belum. Masih berarti Sekalian kreatif promosi gimana sih bentar anjir? di akhir ya. Kenapa? Tadi gimana? Apa Tadi katanya? nanti sekalian promosi dong. Oh boleh. Cari jodoh. Boleh. Oh ya. Ananda Kika ini adalah salah satu pemegang lounge yang ada Yes. di Bandung. Lounge Boleh sama. diinformasikan ke orang Ciparai, takutnya orang Ciparai banyak yang ke sana. Iya, teman-teman nanti kalau misalkan main ke Bandung,
mampir ya. Saya ada salah satu resto di daerah Mekarwangi, mungkin deket ya dari Ciparai ya. Deket. Kemudian nanti kalau teman-teman mau online juga, saya ada bottle shop itu di Pagarsi, namanya PG89. Jadi nanti teman-teman kalau khususnya warga Ciparai dan Kota Bandung ya, kalau mau pesan Minuman? boleh nyebutin alkohol ya? Nggak apa-apa. Merek ya, jangan tuh. Iya, kita ada bir, ada soju, ada alkohol 40%, monggo silakan. Mau nggak mana ya? Terus tadi apa? Pegang juga salah satu agensi atau misalnya mitra? Betul, saya juga punya PT namanya PT Megasindo Utama. Jadi PT ini juga dia bergerak di advertising, pengadaan, agensi SPG juga, Oh. agensi SPG ya. SPG. Soalnya luas kan. Luas. Gitu. Kalau itu biasanya kameramen saya suka SPG. Betul. Jadi nanti teman-teman kalau butuh vendor boleh hubungi saya. Boleh. Nah, kalau misalkan yang punya vendor atau misalkan punya project lah ya, bisa. Betul. Boleh ke Ibu Kika. Nanti nomornya bisa di. Jadi saya bisa pekerjaan keras juga bisa, advertising maksudnya ya. Oh, oke. Saya kira pekerjaan apa lembut juga bisa gitu. Oke. Berarti tadi apa namanya? Namanya Seven ya? Yes, Seven Resto. Seven Resto. Tadi udah disebutin belum sih? Sudah, tadi sudah. saya kan yang di Mekarwangi. Mekarwangi itu Seven Resto. Kemudian kalau yang bottle shopnya itu ada di Pagarsi, PG89 Store. Oh, kayak ini ya? Kayak di Jalan Aceh itu apa namanya? Beer Store. Yes, mungkin itu pelopor senior ya, udah lama ya. Kalau aku Senior. sih baru sekitar ini tahun kedua. Oh, Bapak kan sekarang sering mampir kan, Bapak kan? saya cuma sekedar nongol doang. Bapak kayak keterkorek ya hari ini deh. Tadinya mau ngorek saya Mbak. ngorek Bapak. Jadi Mbak, ya kan? Jangan. Oke, Yes. Ibu Kika sudah berkecimpung itu di dunia malam lah ya. Misalkan peralkoholan itu berapa lama? Dari berapa tahun? mungkin saya masuk ke dunia peralkoholan itu di tahun 2016 ya. Jadi waktu itu ceritanya kita dulu satu kantor, betul? Oh iya, kita satu kantor ya. Dulu saya awalnya satu kantor sama bapak ini. Jadi dulu saya pegang brand, boleh pegang brand? Nggak boleh ya? Brand nggak boleh. Salah satu brand Ya, bir international brand. internasional itu. Yes, gitu. Dan dulu tuh saya awalnya pegang project itu dari mulai manpowernya, terus mulai dari event aktivasinya. Disitulah awalnya saya berkecimpung di dunia malam itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tadinya Bapak tahu sendiri saya benci banget loh sama dunia, bukan benci ya, makanya jangan terlalu benci sama hal-hal yang Iya, kita nggak setuju. sukai, dan akhirnya Setuju. saya mencintai itu. Gitu. Sama aja Iya, kayak bener. enggak bener sama aja kayak misalkan benci nih sama cewek misalkan. Bener. Tahu-tahu jodoh aja ya kan. Betul. Eh. Jadi dulu tuh ya ceritanya teman-teman nih, saya tuh benci banget sama orang yang namanya minum alkohol. Gila, pokoknya dulu ya tim aku kalau misalkan tiba-tiba datang ke kantor lagi mabok tuh aku maki-makinya setengah mati. Sumpah. Sumpah? Sumpah dulu aku. Sebentar, waktu kita ke kantor, waktu kita satu kantor itu Belum sebelum aku Oh. pegang project itu aku benci banget sama anak-anak malam. Oh. Karena maksudnya apaan sih anjing, maksudnya apa sih nggak jelas banget lah Apalagi hidupnya sebagainya gitu. ya. Heeh. Ya, kayak Kalau tai-tai sekarang gitu. tuh kayak ngapain sih? Maksudnya dia kan pulang pagi gitu, terus pagi-paginya dia ngantornya berantakan gitu. Dan Iya, sekarang kalau misalkan orang nanya kenapa bangun pagi, padahal aing teh belum tidur anjing. Iya gitu. Jadi pokoknya parah Ya banget. sih, jangan benci banget gitu ya. Nggak boleh benci banget ke Iya, satu makanya hal lah. dari mulai aku kerja di yaitu vendor pegang salah satu brand bir itu, Bir. kemudian terus dilanjut lagi lah jodoh rezekinya di situ, terus ada lagi alkohol 40% kan, aku pegang brand juga kan. Dan pada akhirnya saya membuka toko juga menjual miras, bro. Oh, tapi nggak apa-apa. Tapi kan Tak legal. apa-apa, dong. legal dong. Nggak apa-apa kalau legal. Tapi ini pengalaman aja nih. Gue waktu sama Kika nih, jam 6 sore itu kita udah masuk ke salah satu apa lounge ya? Ya, lounge bar lah. lah ya. Ke salah satu bar jam 9. Wah, kita udah muntah-muntah itu anjir. Pagi banget Iya, itu jam betul. 9. Dan Tiba-tiba orang ini ngilang aja kemana aja nggak tahu. Dulu aku sampai, nah ini jadi langsung cerita ke aku lagi jadi penggemar lah ya, jadi penggemar alkoholik gitu kan. Anjing ya, kita sampai tepar-tepar.
Dulu aku disebutnya Ratu Amer, coy. Karena aku cinta banget yang namanya Amer ya, anggur merah gitu. Yang 70.000 ceban pertama, coy. Oh iya, inget sumpah. Dari awalnya 1 botol jadi sampai tewas aja, dan Tewas. pada akhirnya aing udah trauma sekarang yang namanya Amer. Dan akhir-akhirnya kan kita tidur di parkiran. Betul. Iya sih, betul. Anak perawan, coy, tidur Yoi. di parkiran, coba bayangin. Parkiran. Itulah salah satunya aing jauhin Mana jodoh. mobil kita sama lagi ya kan, pinggir-pinggiran. Makanya aing tuh susah jodoh dari situ kayaknya. Emang saya di bawah rekas sama Anda juga. Oke, berarti tahun 2016. 2016. Dulunya sempat benci banget. Benci banget. Sekarang udah terjun terlalu Sekarang dalam udah berarti. terjun. Nah, Dari mulai alkoholnya sampai orang-orang malamnya aku suka. suka banget. Karena pacar aku juga kan anak Oh malam. iya, karena kan harus promosi juga. Iya, Salah tapi satu nggak bukan anak penggerak. malam, anak nakal ya. Dia Iya, salah iya, satu I see, pengusaha I see. di dunia I see, malam I see. juga. Tuh. Spill Spill nggak? Jangan. Jangan. Oke, berarti Seven itu resto, bar, lounge atau apa? Kalau Nadi namanya Seven Resto Resto. Bar. Untuk izinnya sih Resto Bar. Oh gitu. Gitu. Kalau perbedaan dari lounge sama klub itu apa? Biasanya tuh beda bar sama klub tuh dia sama aja sih kalau bar sama klub ya. Bar apaan sama aja. Bar sama klub? Iya sama. Oh, sama. Setahu aku sih sama. Lounge-nya? Lounge beda sih biasanya ya. Bar lounge. Tapi sama aja sih sebenarnya. Ini dari pandangan aku ya, dari pandangan gue ya. Pandangan gue tuh kalau misalkan lounge itu emang resto, terus ada live music, bukan ke DJ jatuhnya. DJ itu hanya selingan, bener nggak kayak gitu? Enggak sih, sekarang mah udah sama aja ya. Udah Rata-rata sama aja rata. di lounge juga udah pakai DJ sih. Makanya gue suka bingung anjing, lounge sama klub itu apa bedanya gitu loh. Gitu. Berarti udah senior banget ini mah, Bro. Enggak juga, coy. Senior banget, Bro. Enggak juga 2016. Kalau lu kan anjing dari zaman SMP juga begitu kan? Baca, anjing. Kagak. Enggak ya? Anjir, enggak. Enggak, Betul, gue enggak. sambil ngerokok enggak apa-apa kan? Apa-apa, Aman, Sokin. aman. Aku juga ngerokok. Dulu kan Saya- sudah Mas. Apa itu kuda mas? Kuda Mas. Oh. Minuman Bobby. Minuman Bobby. Apaan ya kuda mas? Ada anjir. Minuman Bapak juga sama, Pak. Jangan dibongkar tuh Bob anjir. Nah, itu perbedaan antara lounge sama itu berarti sekarang udah sama aja. Menurut aku sama ya. Kalau alkohol perbedaannya apa? Kalau alkohol itu dia ada 3 golongan. Jadi golongan? golongannya itu ada A, golongan B, sama golongan C. Oke. Kalau golongan A itu dia kadar alkoholnya di atas 40%. Jadi kayak spirit import gitu loh. Jadi ada, tapi Oh. 40% itu kan ada yang lokal sama yang import juga. Import juga. Kemudian kalau untuk yang golongan B itu di bawah alkoholnya 20%. Jadi kayak anggur-angguran, kayak soju itu 20%. Oh iya iya. Di bawah 20%. Di bawah iya. Iya. Karena 19 berapa gitu. Betul. Di 20. Kalau golongan C itu 5% ke bawah. Jadi kayak bir, betul. Oh, oke. Kayak minum-minuman sparkling gitu ya. Sekarang udah ada alkoholnya juga. Gitu, coy. Ya, berarti banyak banget ya. Wah, banyak banget sih Kalau sekarang mah. misalkan, sebentar, sorry gue potong. Kalau misalkan alkohol itu kan ada vodka, ada whisky. Betul. Kalau wine itu gue udah tahu, karena itu fermentasi kan. Yes. Apa namanya rum? Iya nggak sih? Terus apa lagi ya? Itu bedanya itu apa? Dari jenisnya kah? Atau- Dari jenisnya aja sih, dia kan ada whisky, memang betul. Tadi ada rum, ada vodka, ada tequila. Oh iya, tequila. Sekarang beda-beda sih jauh. Banyak banget sih itemnya sampai sekarang aja aku sampai pusing loh kalau misalnya ada supplier datang gitu nawarin brand itu udah banyak pisan. Banyak pisan. Dulunya Amer tuh terkenalnya ada lah ya. Dulu pelopor pertama, sekarang mah gila sih, gokil, udah banyak banget. Banyak banget. Banyak pisan. Sampai liur aku juga. Anjir, banyak banget. Berarti itu berapa minuman kali ya? Wah, banyak banget. Udah kayak ratusan Ain sekarang mah. Ratusan banget. Parah. Terus kalau misalkan ada nggak jual minuman nih, misalkan kan setiap klub itu minumannya sama aja dong, menyediakan ini dan itu ini dan itu. Untuk cara bersaingnya itu gimana? Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, kalau untuk cara bersaing sih Bandung itu mah ke harga pisan lah. Harga, saingan harga ya sekarang tuh. Ya kalau selain harga tuh bener-bener mempengaruhi banget persaingan lah. Zaman sekarang mah udah kayak yang paling udah pada jatuh-jatuhan harga kayak gitu. Kalau Bandung tuh. Tapi emang iya sih, karena ya ini mah cuman ngantar doang. Alasan Cuman anjing. ngantar doang. Kalau misalnya ke klub ini sama ke klub itu
suka beda harga gitu. Betul, beda Kadang-kadang harga. lebih tinggi, gitu. Apalagi kan sekarang mah banyak kawasan nyata dempet-dempetannya. Aku aja yang di Mekarwangi itu, di Seven itu, dia total yang jual alkohol tuh kayak bar lounge itu ada 8 loh di kawasan Mekarwangi ya. Oh, Mekarwangi gitu. Bandung yang memang tuh kan kawasan perumahan kayak gitu kan. Itu di luar lagi tempat biliar, gokil nggak? Sekarang tuh kan kawasannya tuh deket-deketan banget gitu, saingannya juga luar biasa ya. Iya, kayak Gunung Selatan. Betul, Gudang Selatan, Pascal. Sekarang lagi dihajar lagi sama Brotherhood. Oh iya, Itu Brotherhood kan di Cibelit ya? Katanya sih salah satu klub terbesar di Asia Terbesar. ya. Katanya Asia? sih seperti katanya sih gitu. Revisi ya Oh. teman-teman kalau salah. Asia. Soalnya aku pribadi pun belum pernah ke sana. Sama, belum Yang pernah. pertama itu baru dan kemudian katanya itu kan di daerah atas ya. Jadi aku tuh kalau tipsi-tipsi gitu ke daerah bawah sieunnya. Ya, rada hariwang. Anak gitu. parawan coy, Yoi, diculik parawan. anjir. Lagi rawan penculikan soalnya lagi lucu-lucunya. Tapi itu ya kayak resiko di dunia malam itu begitu ya. Maksudnya pulang malam, mabok, terus sering ribut-ribut gitu. Iya betul. Makanya tadi kembali lagi aku trauma kalau minum katanya sih ya. Alkohol itu dia punya bawaan tersendiri gitu emosionalnya katanya sih begitu katanya. Tapi emang iya. Jadi lamun aing minum amer aing bonek coy. Jadi suatu ketika aing mabok amer tiba-tiba cewek lagi diam sama aing diginiin coba. Jadi aing trauma. Itu salah satu memancing keributan. Betul, tapi itu katanya memang si bawaan minuman itu tuh beda-beda itu. Jadi dia tuh bonek bawaannya tuh si Amer yang pernah aku minum ya. Tapi semoga rekan-rekan enggak lah ya, enggak ya. Iya. Enggak ya. Bonek itu apa sih? Boleh. Boneknya. Jangan sebutin lah. Jadi selain bonek juga dia tuh suka baper, anjing maksudnya tiang listrik lagi diam aja aing nangis gitu kayak gitu. Tiang listrik dia ditabrak. Sumpah, terus tiba-tiba aing drunk teh ke mantan, anjing kan hoream pisan. Sumpah? Tiba-tiba aing miss you pada poho. Isukna aing poho anjing. Terus tiba-tiba aing update status alay, pengen dicintai. Anjing kan enggak banget. Aing enggak gitu banget. Itu verifikasi apa gimana anjir? Tapi itu pokoknya aing lah minum amer itu teh kayak gitu terus aing geuleuh. Tapi emang ya enggak, aku pun minum gitu ya, orang pun minum. Gue pun minum. Kalau misalkan minum amer itu emang berbawaannya emosi tinggi, senggol bacok lah. Kalau misalkan whisky lebih ke slay. Enggak juga sih, sebenarnya kalau whisky juga kan ada yang lokal ya. Sekarang tuh ada yang lokal sama yang import punya. Kalau import punya tuh ya mungkin secara harga juga kan cukup lumayan kan. Tapi sekarang tuh ada brand-brand lokal yang mereka ngeluarin tuh murah banget dan menurut aku yang pernah aku coba ya, karena aku kan biasanya sampel dari supplier aku coba tuh beberapa mixer gitu. Itu sama aja anjing, besoknya tuh kondean. Ke bahasa Sunda nama kondean, jadi aing teh ngabagal we gitu. Bentar, kalau kondean itu gimana? Kondean tuh kayak karena kan sebenarnya kadar tubuh kita tuh alkohol tuh sehari tuh ada takarannya kan. Terus kalau misalkan opar, besoknya tuh kayak nggak selesai aja gitu. Jadi hidupnya tuh kayak linglung gitu. Termasuk saya sekarang lagi linglung, Bos. Linglung jadi, parah ya. Jadi aing lagi linglung. Jadi ada sesuatu yang belum aing usai aja gitu. Oh, malam kemarin. Iya. Oke, berarti bukan dari segi kesehatan kalau misalkan belum kurang lagi fit. Coy, kalau soal kesehatan mah siapa sih yang nyuruh minum alkohol? Tolol. Oh iya benar juga. Maaf loh Bapak ditolol. Iya, nggak apa-apa. Enggak kita bestie, Aman, bestie. coy. Aman. Berarti nggak kesehatan gitu nggak? Kenapa? Iya maksudnya gue lagi capek nih, tiba-tiba dipaksain. Oh bisa juga kalau misalkan memang tubuh kita lagi nggak fit juga yang namanya lagi nggak fit kena apapun kayaknya memang nggak bagus ya gitu. Kalau kecapean sih katanya ya suka cepet mabok katanya seperti itu. Tapi emang bener kuat banget dia loh. Dia kuat banget. Kalau minum tuh dia kuat banget. Emang anjing. Bukan kuat ya anjing karena terbiasa kali ya. Nggak juga sih ya. Oh iya terbiasa. Jadi takarannya mungkin jadi naik, jadi tiap hari tuh naik. Oh iya, karena udah terbiasa gitu. Berarti gitulah ya. Nih, ini gue mau cerita dulu pengalaman gue nih waktu di salah satu project yang namanya Daniel Tireoska. Sebutin tolol. Pak, maaf ya Pak, dia masih Ricky miti-mitiannya anjing. Lah nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, ya betul. Pak Daniel itu adalah teman kita. Betul, bos aing, Pak. Nah, gue pernah tuh
ngejalanin salah satu project di salah satu klub di Pascal, tiba-tiba ada yang ribut keluar gitu sampai pas naik mobil, mobilnya kayak Anda sekali, Honda lah. Dia mau beceng, keluarin bel, anjing. Emang iya ya? Iya, maksudnya keributan soal gitu-gitu emang udah biasa dan lumrah kayaknya. Aku awal-awal takut ya. Aku awal-awal kayak parno gitu kalau orang-orang berantem, orang udah pukul-pukulan apa segala macam. Tapi kalau sekarang mah anjing aing ketawas ya. Sumpah. Karena itu maksudnya hal-hal yang ketololan aja gitu. Karena mereka alkohol. Konyol gitu. Terus Konyol ya, Bob? Konyol banget. Terus besoknya mereka udah pada berantem gitu. Besoknya kita lupa, anjing kan nggak lucu gitu. Tapi pernah kejadian di... Oh, sering banget. Enggak, klub sendiri maksudnya? Sering banget. Kemarin terakhir aku kan biasanya di tiap hari Sabtu tuh aku ada event ya, anak-anak IO. Jadi dia tuh anak-anak komunitas DJ, FDJ, segala macam, anak-anak malam lah gitu, tiap malam minggu. Bentar, untuk untuk anak muda Ciparai atau DJ segala macam boleh hubungin Ibu Kika? Boleh, biar nanti kalau perform, betul. ya kan? Jadi nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman mau private party atau misalkan teman-teman punya komunitas, silakan datang aja ke tempat kami. Tempat aku welcome banget. Jadi kalau misalkan kita mau kerja sama atau misalkan kalian mau komplimen dari kami, silakan. Ayo ramekan. Ayo, ya maksudnya anak Ciparai ini kan ya Ibu Kika tahu sendiri ya, nama acaranya itu Raraya, Rangkuman Ciparai, yang mana gue tuh pengen mengembangkan bukan ke hal negatif sebetulnya, karena kan anak muda itu perlu juga riset, entah mereka nantinya bekerja di dunia malam kah, bukan hanya sisi negatifnya aja. Makanya untuk mengenalkan dunia malam ini dengan orang yang tepat mungkin ya. Iya dong. Ya, tapi aku maksudnya nggak sehebat, banyak orang hebat lah di luar sana yang memang benar-benar kenalnya lo doang. yang benar-benar expert di situ gitu kan. Wah, banyak banget sih orang-orang yang luar biasa dunia malam yang pada sukses gitu ya. Enggak juga, karena gini, gue kan selama kenal sama lu kan, anjing kemana-mana bos. Sini. Tapi enggak loh, maksudnya hal positif yang aku dapat dari malam ini ya. Yang pertama itu aku tambah relasi. Iya, serius, aku tambah relasi karena tamu yang datang ke outlet aku itu maksudnya dia beberapa profesi ya. Jadi kalau misalkan dulu aku stuck di dulu kan aku lamanya di agensi kan. Kalau di agensi mungkin aku ketemunya orang-orang agensi aja. Terus gitu. Di situ, betul. Ya? Jadi kalau sekarang tuh aku ketemu orang yang profesinya tuh beda jauh gitu. Maksudnya bukan beda jauh yang nggak pernah aku temuin sebelumnya gitu. Itu beraneka ragam banget dan sekarang tuh kita jadi teman gitu. Network lah ya, jadi selain ada rezeki di dunia itu, aku juga ada rezeki yang memang di luar itu juga. Amin ya, alhamdulillah ya. Iya sih. Hal positifnya gitu. Gue juga kan ketemu lu di mana? Di Sudirman. Yang nggak tahu tiba-tiba ngejalanin satu proyek ya kan? Iya betul. Kita ngobrol-ngobrol nih, siapa tahu nanti tiba-tiba ada proyek kayak ya kita jalan ya. Iya, tadi kan aku udah vokalis, siapa tiba-tiba mau main di tempat aku. Coba sini, gitu kan. bentar sini. Sini. Namanya Ivan. Oh, Irfan. Irfan. Pakai R. Paketin nggak? Kan Irfan Sapantin, udah lama. Anjing jadi gawon. Boleh duduk? Boleh silakan nyanyi dulu untuk promosi. Enggak, jongkok dong, biar jongkok. Parah kali. Ini apa bebas. Suaranya tadi keren banget ya. Jangan yang pakai ini, Bang. Oh, dia keren banget sih suaranya. Keren banget. Kenapa nggak jadi tukang breakfast lu? Salah ya, nggak nyambung. Kenapa nggak jadi tukang dimsum? Suaranya coba tes dikit lah suaranya biar di depan Ibu Kika siapa tahu ya kan. Tadi pas datang kan aku kira itu artis loh. Ternyata artis Ciparai ya. Sebagai. Oh ini apa? Kalebji di balik. Oke. Coba. Ya gitu lah. Oh ya bebas deh. You say I'm crazy, 'cause you're the thing I know what you down. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Keren.
Gimana Pak? Bagus. Nah, nanti Ibu kalau misalkan butuh kesini. Ya. Yuk, kita habis Oh, ada rekan band juga. Iya, semua. abis podcast dari sini kita main dong ke tempat aku. Hari ini ada event loh. Event apa? Hari ini tuh sebenarnya tenis night. Jadi kita tuh semua ladies pakai baju tenis gitu. Kita ada tematik itu. Jadi ntar kita ada Jangan event kesini-sini suster-susteran. Sukaan kameramen gitu. Kameramen biasanya. Gitu. Gitu. Ya wes, terima kasih. Sama-sama. Tapi sebelum nanti pas kesana, Siap. panggilin Bobby. Ibu Giga kasihan belum dikasih minum. Oke. Ya. Bob. Bob. Mana minumnya Bob? Terima kasih. Yeay. Tuh, salah satu Irfan. talent-talent di Ciparai. Nama bandnya apa? Nah, bandnya apa? Irfan? Single kebetulan. Oh, single. Solois. Oh, Solois. oke, Cuman apa namanya? Bandnya diiringin dengan SMD Production. Tapi Aing baru ada asli itu orang Ciparai ya, bukan? Balenda ya? Balenda kan mau deket Ciparai? sini kan? Oh, Ciparai, ada asli di Ciparai. Oh, kita lagi mau nyari itu. Jadi katanya sih ada asli itu dia walaupun genrenya dangdut tapi dia lagi hype di klub loh. Oh gitu? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Woi, jangan grogi, nggak boleh grogi. Tenang coy. Grogi Pak ya teh. Ini vodka nih. Oh, Kirain endorse vodka. Silakan. aduh, endorse tuh kita belum masuk. Boleh dipromosiin? Apa tuh? Terima kasih, Bobby. Sama-sama Pak. Saya diminum ya, saya serak dari Saya tadi juga ya. serak sih. Minum dulu. Ya mudah-mudahan masuk lah ya. Apa nih? Itu kayak botol minuman. Udah lah. Yang brand lo pegang. GoPro. Balik lagi ke topik utama. Oke. Berarti pernah sering terjadi keributan di situ sering. Kalau sering banget sih enggak, cuman ada lah sesekali karena kami pun kan ada tim guard ya, jadi memang mereka standby. Jadi kalau misalkan udah rest sedikit kita comot keluar. Oh. Jadi kalau untuk meminimalisir untuk keributan di dalam, jadi kalau misalkan di luar mah nggak masalah, lu anjing mau bocok-bocokan di luar juga nggak masalah. Yang Iya, penting otot gue iya nggak sih. keseret gitu. Ya kadang-kadang maksudnya agak kampungan juga ya. Karena kan kita di sana. Iya betul. Tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan orang keributan itu ya. Iya, Siapa iya. tahu dia memang datang ke tempat kita kan butuh hiburan. Betul. Mungkin itu meluapkan yang lagi berantem sama istrinya. Oh iya. Karena headline yang hari ini juga, hari kemarin itu adalah salah satu organisasi motor terbesar di Bandung juga. Katanya anak ketua dari Lihat kok aku lihat di sosmednya mereka, Iya. jadi dia tuh ada pelopor cewek gitu kan, Iya. yang dia di ini kan toko di, birnya tadi gue sebutin lagi anjir. di pinggir jalan Iya, aku tahu beneran. tuh, itu lagi viral, Itu lagi headline. rame, Lagi rame. gitu. Lah itu salah satunya ya. Jadi soalnya kalau di tempat kayak tempat hiburan kayak kita tuh nggak semua keributan berasal dari Iya. cowok sih, semuanya juga dari cewek juga kadang-kadang dia pelaku utama ya, dia yang manas-manasin Manas-manasin. cowoknya segala macem gitu kan. Terus ada misalkan udah kejadian di situ. Ada nginjek kerugian nggak? Paling parahnya gitu. Kerugiannya sih kalau dari nggak ada sih ya, kalau kayak properti sih alhamdulillah kalau aku yang di tempat aku sih belum ada ya. Paling kalau yang sering habis tuh gelas coy. Gelas, itu kena cas. Enggak sih kalau karena kita endorse lah. Kalau Oh, endorse juga. paling kalau kerugiannya paling waktu aja. Jadi kalau misalkan lagi tiba-tiba ribut karena aku kawasan di komplek itu ya. Jadi yang awalnya kita closing di jam 3 kita bisa closing lebih awal gitu karena keributan itu. Oh. Jadi karena kan Emang kita udah juga nggak harus mood menjaga ya? sebenarnya kan kita harus menjaga ketertiban dari ketenangan warga juga kan. Kita juga sadar diri gitu. Udah mah kita mengganggu dengan musik-musik keras sampai pagi terus dengan keributan lagi kan asalnya nggak bagus aja gitu. Jadi kalau misalnya udah ada ribut itu tutup kadang-kadang lebih awal daripada ada yang geruduk ya kan. Betul. Terus tiba-tiba kan tadi juga kan kembali lagi kayak kejadian yang viral itu ya. Ya gitu biasanya suka ada ributnya hari ini, besoknya tuh karena mereka misalkan punya gengnya komunitas, sendiri gitu. Tiba besok teh datang lagi gitu buat misalkan ada apa sih buat malam teh gitu. Yang kayak gitu-gitu jadi tolong ya kalau misalkan mabok santuy bro. Santuy bro. Santai ya tuh. KW anjing minumnya. Santai ya tuh udah bawa enakeun we Iya, tuh ya. gitu. KW. Nah, kalau soal Kalem weh. KW itu kalau mau Bob. Kalem. Sugan orang minuman. Lain kau itu kalem wae. Bobby.
Nah, berarti iyalah, jangan-janganlah begitu-begitu ya. Lah maksudnya udahlah kita teh mabok teh dosa, tambah ribut deui nambahan dosa sih ya. Kalau ya kayak kata orang ya sebenarnya. Misalkan aku beli di beli di beer store A misalkan besoknya beli di beer store B. Itu kadang-kadang kan ada perbedaan. Yang ini pusing banget, yang ini enggak. KW bukan sih kayak gitu-gitu? Ada nggak yang jualan KW gitu? KW sih ada ya, karena kan di berita juga udah banyak sering kejadian ya yang kayak botol tuh disuntik ulang atau enggak dia dioplos. Banyak kejadian di salah satu beberapa kota itu ya. Kalau Bandung sih alhamdulillah kayaknya belum ada ya, amit-amit ya. Gitu banyak sih yang KW-KW kayak gitu, terus katanya memang kenapa kemarin saya mah sama mabok terus sekarang enggak gitu. Itu tuh ada juga yang kayak gitu. Tapi insya Allah sih kalau tempat aku enggak, karena kita di supplier resmi ya. Jadi kita ngambil dari supplier resmi. Ya insya Allah enggak sih. Ya tadi untuk KW-nya berarti nggak ada ya di Seven ya? Ada dong, insya Allah. Enggak. By the way, umur nggak mau disebut. Aku kan tadi udah perjanjian nggak, jangan dibawa Iya umur. Yang pasti kalau di dunia malam itu kalian wajib 21 tahun plus ya, dan bawa KTP. Ntar kalian dirazia karena di bawah 21 tahun plus itu tidak diperbolehkan. Oh iya, waktu Betul, kejadian kita tahu, betul. masih ingat? Yang mana tuh? Yang satu di salah satu klub di Bandung. Tiba-tiba yang kita di perang jalan. lagi. Iya, apalagi kan sekarang ya ada lah, maksud itu kan kayak penertiban tuh sering terjadi ya. Itu kan salah satunya memang kalau yang harus diperbolehkan mengkonsumsi alkohol itu dan masuk ke tempat hiburan itu 21 tahun 21 plus. tahun. Jadi Berarti kalau 18 misalkan enggak. Jadi kalau misalkan adik-adik nih tidak. Jadi kalau apalagi tempat aku ya, aku lebih tertib kalau misalkan yang masih memakai seragam sekolah itu aku tidak diperbolehkan masuk. Banget. Kalau aku enggak. Terus kalau misalkan anak di bawah 20, kita kan nggak bisa lihat ya sebenarnya kan. Cuman kan kita bisa ngelihat dari gestur badannya ya gitu. Kita nggak diperbolehkan karena kita juga nggak mau ngambil resiko gitu. Karena pas izin itu kan izin resto bar itu keluar tuh kita ada syarat dan ketentuannya gitu. Kalau misalkan dibuat urak-urakan kan itu nggak bakalan merusak Indonesia banget ya. Bener sih. Bener kan? Bener. Gitu. Betul. Nah, untuk dunia malamnya kayaknya cukup sampai di situ dulu. Karena gue mau ngorek-ngorek sedikit tentang Ibu Kika nih, gitu kan. Ya umur sama lah ya, lebih tinggi dikit lah ya. Iya, betul. Kenapa masih berkecimpung di dunia malam? Ya tadi kembali bilang rezekinya masih di situ. Masih di situ. Karena kan ya kami bukan pelaku kejahatan ya. Karena kan dapur mah harus tetap ngebul, bener gak sih? Betul. Tapi kan sekarang aku juga selain di dunia malam ini kan aku ada tadi kembali lagi aku ada Megasindo Utama, jadi aku juga ada advertising, ada pengadaan apa segala macam, jadi lebih aku juga ada kerjaan sama salah satu instansi gitu. Sugan 1.2 titik. Amin ya. Jadi memang aku ngeluarin PT tuh baru sekitar 6 bulan lalu. 6 bulan. Megasindo Utama ini. Mantap lah. Baru merintis lah. Jadi kalau dulu tuh kan kita kan sering pitching project ya. Jadi kalau misalkan pitching project ke klien itu dulu kan kita maksudnya dikasih lagi ke inilah ya, ke agensi kita gitu. Kalau misalkan kita bisa dikerjain sendiri kan sekarang ya kita kerjain aja gitu. Modal aman? Ya itu ya, karena kan aku bilang yang kecil-kecil baru aku ambil. Tenang, kalau nanti akan ada beberapa amin, siapa tahu nanti masuk. Kalau betul. Setelah acara ini tayang, ya masuk, mudah-mudahan. Amin. Pastilah semua arah jalan juga pasti aku ada jalan rezeki ya. Amin. Mudah-mudahan. Contohnya kenal sama kalian semua yang ada di sini. Oke, manfaat dari dunia malam selain penghasilan ada lagi nggak kira-kira? Manfaat ya? Iya, manfaat. Selain penghasilan mungkin dunia hiburan tuh penting banget loh. Kalian kebayang nggak sih kalau tempat hiburan dihilangin, gila kalian semua? Ya enggak semua sih ya. Karena sebenarnya mencari hiburan tuh kan ada yang memang jalur positif, ada yang jalur negatif ya. Gitu. Jadi karena kan tempat hiburan itu untuk menghibur ya. Jadi teman-teman juga kan di sini pasti butuh hiburan ya. Maksudnya
kalian tuh udah mumet banget dengan aktivitas kalian yang tiap hari di depan laptop atau Iya. misalkan dengan apa gitu kan dengan klien-klien kalian. Kalian kan kalau kita mungkin kalau nanti kita ketemu di tempat aku juga kita tiba-tiba hahi aja gitu. Jadi alkohol tuh katanya pemersatu ya. Iya bener. Jadi bukan Katanya sih pemersatu gitu. bangsa itu bukan hanya sekedar dari kaum hawanya doang. Jadi alkohol juga ada ya. Yang Kan biasanya suka akrab, tiba-tiba akrab. tiba-tiba pakai bahasa Contohnya, Inggris. betul, betul. Yang Aing juga nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba kalau lagi mabok bisa Lancar. anjing bahasa Inggris, aneh banget kan? Waktu Anda ke Thailand kan begitu kan. Anjing ngobrol bahasa Inggris ngomong apa ya kan? Itulah alkohol ya. Selain Itu sisi penghasilan. positif, sisi manfaat lah ya. Iya, sisi manfaatnya. Sisi negatif? Ya, sisi negatifnya rekan teman-teman juga yang udah 21 tahun plus udah tahu lah ya. Kalau alkohol itu nggak bagus yang namanya untuk kesehatan, pasti. Karena sebenarnya kalau alkohol tuh maksudnya dikonsumsi secara berlebihan itu kan akan mengganggu organ tubuh ya. Ya, ya. Apalagi selain alkoholnya juga kalian kan jadi pola tidurnya juga jadi nggak bagus, itu akan mengganggu juga. Selain mengganggu kesehatan juga mengganggu dompet kalian. Bener. Bener Itu nggak sih? paling bener. Karena kalau jujur ya, banyak banget aku setelah di dunia malam ini banyak banget lah. Ya nggak banyak banget sih, ada beberapa rekan aku yang memang awalnya banyak duit, tapi miskin lama-lama teh jika mana? Iya betul. Jadi karena mereka tuh kalau misalkan udah terbiasa dengan dunia malam ya, dia tuh nggak bisa ngerem, hampir tiap hari datang gitu. Ah, itu kayak siapa ya ini? Banyak. Nah, tapi beneran ini. Siapa ya? Itu tuh beneran terjadi. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa nyetop untuk party ya, itu bisa miskin. Beneran bisa jatuh miskin. Betul. Karena kan secara harga juga luar biasa ya. Tapi banyak yang tetap aja gitu sampai sekarang juga rame banget gitu. Gue kan pernah lihat itu apa? Kalau misalnya di klub ditampilin Iya, kayak selokan A gitu iya, kan, habis bil berapa segala gila ya, macam, sampai puluhan, sampai ratusan gitu. Itu kan luar biasa kan. Makanya kalau nggak bisa ngikutin udahlah kita mah miskin gitu. miskin enggak, maksudnya gue pun pernah gitu, sampai seminggu 3 kali dan lain-lain. Wah, Sama kita maksain gitu ceban pertama awalnya cepet pertama awalnya jadi 1 juta pertama kan kayak gitu karena kan Iya. maksudnya sekarang itu kan di Bandung tuh banyak banget ya tempat klub, jadi cara maksudnya tipe-tipenya juga ada yang misalkan ada yang middle low, ada yang middle ini kan, ada yang di atas gitu. Waktu kita itu middle low, harusnya ya kan, tapi karena Ibu Kika dermawan yang tadinya bilang punya duit 200.000, anjing nyawer band. Dan tiba-tiba biasanya kalau lagi mabok itu, yang awalnya kita bilang miskin tiba-tiba kaya kan. Dermawan langsung. Jika mana? Nah, itu pengalaman. Pengalaman tuh masih muda, pas zaman muda. Kalau sekarang mah masih. Masih enggak terlalu sering. Kalau sekarang mah masih. Jika siapa, Bu? Hah? Jika siapa? Bapak ini. Makanya sekarang dia lagi sombong nih. Soalnya aku invite terus ke Bandung nggak mau. Jadi aku yang datang ke sini. Enggak. Tapi sih sebenarnya lanjut deh tadi pertanyaan yang tadi. Yang mana? Ini segi manfaat ya? Negatif. Oh ya negatifnya ya. Itu. Tadi kalau aku kesehatan. maksudnya aku nanya kalian ke Bandung, kalau di Ciparai sendiri ada tempat ini nggak sih, tempat nggak minum? ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya oke. Nggak ada. Karena setahu aku memang kalau untuk tempat hiburan itu ada zonasinya. Jadi ada zonasi merah, zonasi hijau gitu. Salah satunya biasanya sih ya ada syarat dan ketentuan yang memang zonasi-zonasi itu nggak boleh gitu. Iya emang, karena di Ciparai itu dulu kalau nggak salah Bob pernah ada karaoke. Pernah ada tempat karaoke. Tapi terus digeruduk sama warga. Ya, udah nggak lama sih. Enggak lama. Jadi nggak bisa. Tapi bener loh sebenarnya selain dari zonasi yang tadi syarat ketentuan ya, sekarang apa coba the power of netizen udah. Kalau netizen nggak suka mah kita mah nggak akan pernah berhasil. Iya sih, bener. Serius. Itu masif banget netizen. Ya ibu-ibu kalau misalnya, ibu Kika kalau misalkan ini udah tayang, banjir hujatan ya nggak apa-apa. Kenapa mesti dihujat ya? Biasanya kan kita di sini kan lagi sharing ya. Jadi nanti teman-teman yang nonton ini maksudnya hal positifnya diambil, hal negatifnya dibuang saja gitu. Karena mungkin kalau aku bukan cita-cita dari kecil ya, maksudnya sekarang bisnis di dunia disebutnya dunia alkohol lah ya. Kalau hitam terlalu jahat dunia lah. Malam. Dunia malam gitu. Ya cuman jodoh rezekinya saya ada di sini. Masih di sini. Gitu. Ya, tadi balik lagi ke pertanyaan.
manfaat udah, Oke. negatif udah. Kira-kira hal pribadi, hal buruk misalkan, hal buruk apa yang udah pernah dialami? Hal buruk selain yang waktu itu gue tahu tuh nabrak apa trotoar. Pernah. Waktu mobil Anda belum ganti. Pernah sekali. Naik Pernah anjir. sekali. Apa hal buruk? Kerugian apa? ya, kerugian kalau dari aku pribadi sih. Tapi ya, maksudnya dibanding teman-teman aku, alhamdulillah loh, aku termasuk orang yang beruntung banget ya kalau untuk amit-amit. Tapi amit-amit ya Allah Tuhan, jangan sampai kejadian ya amit-amit. Ya maksudnya kalau hal nabrak segala macam, aku cuma sekali kali ya, baru sekali amit-amit ya. Iya. Terus paling kalau terus alhamdulillah ya aku dari segi kesehatan juga alhamdulillah sih baik-baik Iya aja. sih, cool. Cuman ini ya yang aku titip ke teman-teman semua yang nonton ini, siapapun misalkan kalau kalian minum, kalian harus diiringi yang namanya makan, pola makan yang bagus. Makanya nih badan aku bohai seksi seperti ini. Yoi. Enggak sih, maksudnya badan aku subur kayak gini karena aku terbiasa sebelum minum itu aku makan. Dan setelah setelah after aku mabok aku juga makan. Jadi kalian harus diimbangi makan yang bagus. Jadi sekarang alhamdulillah aku sampai sekarang kesehatan aku alhamdulillah masih baik-baik aja. Dan jangan sampai lah ya amit-amit gitu. Itu wajib makan. Wajib banget gitu. Terus kalau aku sekarang mungkin kalau dulu aku nggak pernah milih-milih yang namanya minuman. Kalau sekarang aku lebih pilih-pilih. Jadi aku nggak pernah mau minuman yang menurut aku nggak bagus gitu. Jadi aku masih pilih-pilih gitu. Jadi maksudnya kalau secara kerugian pribadi tadi mungkin aku yang ya amit-amit ya. Nggak akan pernah terulang lagi. Tadi yang aku pernah nabrak trotoar karena udah skip ya. Kemudian alhamdulillah sih nggak ada ya. Kalau aku mah Iya, tapi gue percaya sih, maksudnya rumah Anda kan nih, rumah dia kan jauh banget nih. Iya. Gue tahu lah rumahnya. Nyampe juga anjing. Iya, alhamdulillah aku mungkin ini doa orang tua aku ya. Ya, jadi alhamdulillah sih aku malah kalau lagi mabuk aku nyetirnya bagus loh. Iya. Aku tuh nyetir lebih kontrol. Oh, jadi kayak Toretto? Iya, pokoknya aku nyetir lebih bagus dibanding mabuk pas lagi mabuk. Kalau aku lebih fokus gitu. Terus mungkin kalau kerugian pribadi ya itu, aing kayak susah dapat jodoh gara-gara itu deh. Iya juga sih ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Ya mungkin karena aku udah terbiasanya tuh kayak tiap hari tuh nemuin ketawa-ketawa gitu. Jadi aku belum kepikiran nanti tiba-tiba aing tuh di daster, tiba-tiba aing tuh nyiap Masak, di rumah kan? masak, terus anjing salaki aing kemana gitu kan. Oh, iya. Tapi aku tuh pengen next ya, amin ya. Kalau dapat pasangan tuh aku yang satu jalan gitu. Yang satu server gitu. Jadi kalau Dunia kita malam juga? enggak juga, maksudnya enggak emang naik sampai ke Iraha gitu kan. Maksudnya satu servernya gimana? Maksudnya tuh satu server tuh kalau party bareng gitu, Oke. main bareng, terus nggak suka yang posesif gitu, yang kamu nggak boleh gitu. Oh. Jadi tapi kita bersama aja Bersama. gitu. Kan rame ya. Rame. Kayak lu juga kan gitu kan. Oh iya. Jadi iya. kalau pergi tuh kita nggak usah bohong gitu, jadinya Oh, tuh kalau definisinya ke gua lah ya. jadi ya kalau mau party ya udah kita party bareng aja. Iya, gua kan gitu. nggak pernah bohong. Karena aku tuh bisa jadi LC kamu, aku bisa jadi pasangan kamu Yoi. gitu. Aku bisa jadi apapun lah untuk kamu. Cia. Oke. Terus ini agak lebih kontroversi sebetulnya. Apa tuh? Ya kalau misalkan bisa dijawab, kalau Oke. tidak ya mungkin nggak usah dijawab. Oke. Selama di dunia malam itu pernah nggak ketemu sama hal-hal, contohnya prostitusi, misal, pernah ketemu sama itu? Aduh, kalau itu aku nggak boleh jawab ya, karena itu kayak profesi masing-masing pembisnis malam ya, hiburan ya. Jadi itu kayak aku nggak bisa jawab. Oke, kita jangan ke yang lebih berat deh, karena kan ini mau nggak mau. Iya, maksudnya udah rahasia umum juga ya. Kalau minum misalkan ada ceweknya, tapi nggak melakukan hal yang berlebihan. Tim hore lah ya. Ya, tim horenya untuk nemenin segala macam itu pernah. Ya banyak sih ya kalau zaman sekarang mah, apa sih namanya tuh kayak KOL gitu. Jadi maksudnya bukan mereka nggak jual diri kayak gimana, enggak. Iya, Jadi iya. kayak tim hore aja gitu, kayak tim IO yang kayak JRO kali ya. Jadi dia tuh lebih ke tim hore aja biar suasana tuh hidup gitu. Kayak di tempat aku juga aku ada
ada tim marketing gitu. Maksudnya tim marketing itu ya buat ngeramein suasana gitu. Karena yang jujur ini kalian laki-laki semua ya yang peminum ya. Kalau kalian minum laki-laki semua lama-lama kalian berantem anjing. Maksudnya bukan berantem, kita lihat-lihatan nih. Kalian ngobrol laki-laki sama laki-laki kan nggak rame. Oh, iya. Lama-lama lihat-lihatan emosi aja Iya kan lama-lama waktu gitu. kejadian yang berita yang lagi headline ini nih, kan Anda juga pernah di situ. Itu Iya. karena lihat-lihatan. Iya, betul, Ya kan? iya. Emang anjing gitu. Karena lihat-lihatan. Jadi kalau nggak ada cewek kayaknya nggak rame ya. Iya. Ya, cuman hanya untuk Tim hore aja, tim hore. Agar kalau misalkan ada keributan itu untuk meredam, gitu-gitu ya. Ya setuju sih, setuju. Kalau misalkan nggak ada banget, emang bener sih. Kalau misalkan lu, Bobby, sama yang lainnya misalkan Perang Gobang. perang gobang. Apaan anjing pulang gobang? Perang gobang apa, Bob? Anjing. Lanjut. Oke, ada nggak? Misalkan kayak tadi tuh kejadian daripada digeruduk sama masyarakat udah jadi keributan di Seven segala macem. Adalah masyarakat misalkan, memandang negatif dari Sevennya atau misalkan dari Kikanya. Gimana cara menanggapi itu untuk meredam? Kalau aku pribadi aku orangnya woles pisan ya, maksudnya terus ambil sampai sekarang sih nggak ada sih ya, maksudnya yang dan aku mah lebih nggak mau ngedenger sih hal yang kayak gitu, terus memang aku nggak pernah mau nggak denger juga sih sampai sekarang ya. Ya pasti ya, kayak maksudnya pasti ada aja yang namanya pro kontra mah ya gitu. Cuman ya kalau kita udah mau ngebungkem orang yang nggak suka sama kita mah ya susah ya. Jadi aku lebih ke santai aja. Maksudnya yang pasti itu kita mah udah nggak nyakitin orang. Maksudnya nggak ngerugiin orang gitu kan. Nggak nyakitin orang, itu yang paling penting mah ya gitu. Oke. Berarti untuk menanggapinya itu slow aja lah ya. Santai pisan, aing mah santai pisan bro. Netizen kan banyak sekarang. Oh netizen banyak banget. Ada Tapi netizen yang DM kira-kira gitu. nggak ada sih kalau sampai DM mah, cuman ya nggak tahu ya, pasti ada aja sih ya gitu. Kalau misalkan ada yang ngajak nih sama Ibu Kika ke klub, salah satu klub terbesar misalkan di Asia, ke Bandung lah ya, jangan jauh-jauh. Minimal bil harus berapa? Minimal bil. Ya. Kalau jalan dengan dirimu? Jalan. Maksudnya gimana? Iya, Kita kalau party misalnya bareng. cowok, ada yang Kita ngedeket party ini. bareng. Iya, party bareng dan sama teman-teman. Ini maksudnya cowok atau aku party sama teman-teman atau gimana sih? Enggak, kalau ada cowok nih yang ngedeketin. Party yuk misalnya. Kira-kira minimal bil yang harus dikeluarin sama Ibu Kika sama cowok? Aduh, kalau minimal bil mah itu mah sudah tidak bisa terkontrol ya. Kalau benar nggak sih? Benar nggak? Kalau udah mabok mah nggak bisa terkontrol. Iya sih anjing. Jadi kamu udah, maksudnya konsekuensi kamu udah ngajak aku ke sini gitu. Dan aku pun kalau aku udah nggak mabok, aku nggak bisa kontrol gitu. Aku mau pesan aku aja bebas. Pokoknya udahlah, kalau misalkan siapapun itu ya, bagi laki-laki nih, kalau misalkan mau ngajak ngedate nih ceweknya ke klub, kalian usahain nggak ada limit deh maksudnya di dompet ya. Karena takutnya apa? Dijebak lah. Enggak, maksudnya dijebaknya tiba-tiba kalian awalnya jalan berdua, tiba-tiba dia bawa teman jadi 10 orang gimana? Itu sering terjadi juga. Betul kan? Betul kan? Sering. Tuh pada iya semua tuh ya. Pengalaman semua ya anjing. Tiba-tiba kalian mau datang ke sana mau buka paket yang murah, tiba-tiba si ceweknya dia minta salah satu sekarang botolannya 10 juta kan? Iya. Kita nggak tahu. Itu paket. Gitu. Betul. Makanya. Kerja dulu, kerja keras. Iya, jadi maksudnya kalian harus kalau udah ke kafe mah kalian ketakar lah ya. Maksudnya kopi berapa sih gitu kan, makan berapa sih. Cuma kalau udah di alkohol kan maksudnya botol termahal aja ada yang 10 juta. Ada. Ada segini gitu. Segini. Bener. Itu kan ya belum iya gitu. Jadi banyak lah lika-likunya ya. kalian ngerti lah, maksudnya udah 21 tahun plus kalau misalkan bawa cewek ke tempat kayak gitu ya harus banyak duitnya lah gitu. Makanya gue juga udahlah gitu ya. Udah yang mending sekarang mah bahagian istri aja. Amin. Iya loh, aku bangga loh sekarang dia baik. Baik lah, anjir. Ngedenger dia sekarang podcast gitu, terus sekarang dia punya bisnis. Aku selalu doain kamu loh, kamu luar biasa. Ya Allah. Nanti bantuin bikin konten ya. Boleh. Oke, balik lagi ke topik utama. Ini kontroversi lagi sebetulnya. Ada yang ngajak misalkan, tadi kan ngajak ke klub dan lain-lain. Nah, ada nggak yang ngajak
Tidur kah? Kalau misalkan melakukan pelecehan seksual? Aduh, kalau hal yang kayak gitu mah kamu tahu banget lah dulu. Kalian ya nih ya teman-teman ya, kalau kalian pernah kita minum bareng ya, aku tuh pasti hilang duluan. Kenapa? Kenapa coba? Jadi karena aku tuh kayak punya sugesti ya, gak usah sama orang lain, sama kakak aku sendiri, sama abang aku sendiri. Maksudnya kita lagi party bareng, aku pasti hilang duluan. Kenapa? Oh iya benar. Karena dulu, Iya. karena aku pernah kerja di salah satu brand ya, aku cewek satu-satunya dan aku tuh target bungkus coy. Dan dari situ aku parno. Jadi maksudnya jadi kebiasaan tuh aku hilang. Jadi kalau misalkan udah tipsi-tipsi tuh aku pasti hilang. Sampai detik ini. Sampai sekarang? Sampai detik ini. Tapi iya bener emang. Tapi nggak usah ada abang aku apa segala macam. Maksudnya pacar aku aja, sama pacar aku aja nih yang jelas-jelas gitu. Ini tempat dia. Itu tempat dia. Itu maksudnya party sama dia. Tapi aku hilang. Iya sih. Tapi cara buat nyari aku gampang. Aku pasti ada di rumah. Itu padahal aku tipsi dan aku nggak tahu gimana caranya pulang. Enggak ada di rumah waktu itu, waktu kejadian Yang ada di kapan ya? Jalan Sulanjana kan? Yang kita beberapa tower itu kan, yang aku hilang. Iya. Itu aku ke rumah. Dulu kan aku lagi ngekos dulu. Oh bukan, ada yang satu lagi. Tiba-tiba gue nemuin mobil lu, anjing kalau ada di hotel si bangsat. Oh, itu aku lagi berantem sama nyokap waktu itu. Tapi emang sendiri kan? Sendiri. Kan gue juga nggak nemuin dia sih, emang bener. Iya bener aja waktu kejadian pagi-pagi, bukan pagi-pagi maksudnya jam 7 malam, minum jam 9 udah mabuk berat, tiba-tiba dia ngilang. Iya, aku tuh biasanya kayak gitu. Jadi, tapi kalau orang-orang terdekat aku udah tahu banget. Jadi, kalau misalkan kenapa sih hilang? Tapi bener ya, kalau kalian nanti ya suatu saat sama aku tuh ngilangnya benar-benar nggak akan ada yang tahu. Hilang aja gitu. Iya. Terus Iya sih. dan aku pun itu tipsi dan aku nyampe rumah teh parkiran bagus. Aku pulang udah kondisi mandi, udah baik-baik aja gitu. Dan itu nggak tahu kenapa. Latados lah ya. Jadi kamu tuh kayak udah autopilot gitu. Sih aneh banget kan. Mantap. Makanya aku Berarti belum sorry, kok belum? Berarti nggak ada lah ya? ada. Ada aja, cuman ya. Ada aja lah. Maksudnya aku juga pernah ditawar 2 digit gitu segala macem. Buat itu juga aku pernah. Cuman akunya memang nggak suka. Jadi kalau aku nggak suka sih aku nggak gitu. Maksudnya aku enggak, emang enggak anjing. maaf, enggak emang enggak. Kalau suka iya kali. Iyalah. Enggak ya maksudnya. Ya enggak, paling aku ya pasti mau ya sama nggak sembarang nggak mau, Iya. nggak pernah aneh-aneh. Kalau aku mah sekarang sama pacar aku aja. Apanya jalannya? Jalannya. Sapu. Bisaan anjing. Disapuin. Ayo udah mulai. Jalannya kan jalan-jalan. Betul. Maksudnya aku sering dijagain lah sama dia lah. Iya, betul. Ya kan sekarang misalkan ya harga diri lah ya, maksudnya Iyalah. anjing ada yang nawar segala macem toh penghasilan karena punya Iya, salah satu launch resto Iya, tinggi. Sekarang ada yang begitu ya ngapain ya? Iya, dan memang nggak kayak gitu aja, nggak Iya. suka aja. Iya, ngapain juga gitu. BTW, penghasilan berapa? Penghasil mana nih? Anjing banyak banget. Enggak, karena kan ya tadi juga kan aku ada beberapa bisnis juga gitu ya. Dunia malam dulu. Ya, ada lah, cukup lah. Ada. Cukup Coba lah. kita tebak, bentar, kita tebak mukanya. Apa sih? 1 digit. Mas yang gelondongan ini pasti kamu lihatnya kan. Pasti dia kayak Emang gitu. Emang rianya gak pernah hilang. Panas ya, Cong? Panas. Gerah karena ada lu, ratu neraka. Nih, penghasilan di dunia malam berapa? Sedigit? Cukup lah. 2 digit? Ya, cukup. Anjing, boleh lah. Cukup lah. Bob, hari ini kita kesana Bob. Boleh Pak. Kan kok. Ayolah main-main. Tapi kan di sana juga ada makanan, ada kopi juga kok. Nggak semua harus alkohol kalau di tempat aku. Oh iya karena resto. Ada. Kok kamu tahu ada bala-bala di sana? Oh kan sering. Oh, lu pernah? Sama Bapak. Mana ada anjing? Nggak ada. Aku boleh minta kertas minyak aku nggak sih? Soalnya aku berminyak banget. Boleh Bob. Tas aku boleh nggak? Yang mana? Nah, itu di bawahnya. Nggak, tas aku, tas pouch aku loh. Maaf ya. Nah, iya. Oh, iya, itu. Itu pacar Iya, itu. kedua aku Iya. nggak bisa tanpa minyak itu. Iya sih. Makasih ya. Panas ya, Cong. Udah mulai memanas nih. Iya, karena kan siap-siap event kan. Iya. Nih, 2 digit ada lah ya. Ada lah, cukup. Apa yang udah dihasilin? Hah? Ada yang udah dihasilin? Ya ada lah. Ada apa ya? Misalkan nih rumah,
Ya ada. Mobil ya sekarang ya kan. Ada, Mobilnya udah ganti. ada. Alhamdulillah ada aja. Ada, alhamdulillah ada. Rumah di kampung ada. Tapi itu sih dari zaman dulu ya, dari zaman aku pegang SPG juga. Kalau itu mah dari zaman dulu. Yang village itu. Yes, yo. Teman-teman aku mau ngerokok ya, tapi aku udah jarang sih ngerokok, cuma Nggak aku apa-apa, nggak ngerokok. apa-apa. Lanjut. Oke, dunia malam, penghasilan tinggi, yang udah dihasilkan banyak, jodoh. Kenapa jodoh? Standar cowok lu kayak gimana? Kalau standar aku sih, yang penting mah bertanggung jawab, itu yang paling penting loh. Tanggung jawab, Bob. Amin. Nggak, tapi benar, kalau kaya mah itu insentif untuk kita ya. Benar-benar loh, aku bisa pernah dapetin orang kaya kalau misalkan dia tidak bertanggung jawab tetap maksudnya tetap rungkat. Bener, tapi kalau misalkan udah bertanggung jawab ya, walaupun dia selalu memprioritaskan kita gitu. Oh, prioritas lah ya kuncinya. Dari standarnya bertanggung jawab, membahagiakan istri, Mencintai aku. mencintai, tapi satu frekuensi dong. Tapi kaya juga bagus gitu kan. Kaya, ingat kaya. Kayak apa tuh? Kayak Bobby. Janganlah anjing kayak Bobby. Pernah tapi punya pacar nggak kaya. Pernah anjing. Sebentar. Yang itu bukan gua pernah. Yang modal kontol itu kan. Mau kondo sekali. Iya kalau dibandingkan sekarang mah jauh banget ya. Jauh. Itu tuh skip dong, kasihan anjing. Ntar dia ngerasa jangan, lagi. itu disensor aja. Ntar dia ngerasa. Iya, maksudnya kan gua kan ngejemputin nama. Ya enggak, aku juga banyak juga kan yang gua tahu. Iya. Itu. Mau kondo pernah lah. Pernah lah anjing. Gimana Dan rasanya? Aing nggak mau lagi, sekarang aku mau gurah tanah lah, nggak mau deh. Mau kondo ngapain sih anjing? Kita udah kerja capek-capek, terus kita cuman disediain kontol doang kan males banget. Bener. Ya lah, sekarang rasional aja, tapi benar sih kalau misalkan, tapi maaf ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman sekarang yang terjebak dengan mau kondo, mungkin kalian harus cepat sadar, karena dulu pun aku juga kayak gitu. Kita maksudnya yang namanya cinta mah udah lupa ya, maksudnya poho we segala-gala teh asasi eta we paling ganteng sadunia anjing, padahal mah ada yang lebih ganteng lagi juga. Iya, yang pas waktu Gandeng anjing dibahas dia mah. bukan. Yang waktu orang nge-WhatsApp, kenapa status orang di screenshot? Itu dia salah satunya bukan? Nggak tahu yang mana Ada ya, aku Lu lupa. mantannya si ini. Oh, enggak lah, dia mah tuh kan akunnya juga lagi miskin, kamu. Oh, sekarang kaya banget ya, anjing. Emang Bukan, maksudnya nggak kaya banget, cuman kan sekarang maksudnya punya penghasilan cukup lah Ya, gitu. oke. Ya maksudnya nggak cukup banget, cuman ya pas butuh ada gitu, alhamdulillah gitu. Tapi kalau emang kriteria yang waktu buat chat itu emang kayak tai sih. Emang Modelannya. itu banyakan cerita juga. Udahlah, kenapa sih anjing jadi ngomongin orang, dosa. 2 pertanyaan. Oke. Ganteng miskin atau jelek kaya? Ganteng kaya. Karena pacar aku udah ganteng kaya. Sekarang yakin jodoh? Ya gak sih sayang? Cinta banget sama dia. Di lo kan? Udah lah, gak usah dibahas Oh lah. iya, gak usah dibahas. Kamu kalau lihat ini aku sayang banget sama kamu loh. Love. Oke, berarti itu pengalaman. Kalau nanti Ibu Kika. pas ini aku pengen dia lihat deh. Iya. Iya, harus di-share lah. Nah, berarti itu rangkuman-rangkuman dari Ibu Kika. Ada pesan-pesan dari Ibu Kika untuk anak-anak Ciparai? Untuk anak-anak Ciparai, apa ya pesannya? Maksudnya kalau apa ya? Maksudnya kalau nggak ada sih, pokoknya kalian semangat aja, cari uang yang banyak, kalian harus berjuang, gitu aja sih. Gitu aja. Buat anak mudanya, buat maksudnya kalau untuk ini ya sukses-sukses lah kalian semua. Amin. Kita sehat-sehat bersama ya, amin. Gitu. Ya karena kan acara ini kan untuk meningkatkan awareness-nya anak-anak Ciparai sebetulnya gitu. Jadi semua hal akan kita bahas gitu. Ya sih memang aku pun bangga banget sama kru, sama teman-teman di sini ya. Karena sekarang tuh jujur ya, digital marketing tuh penting banget. Penting.
serius penting banget nih, salah satu podcast juga luar biasa ya, karena tadi mengenalkan brand juga apa segala macam dengan konten-konten tuh sekarang tuh lagi luar biasa. Aku pun di outlet aku juga kayak gitu, kita ada konten-konten lucu. Selain maksudnya ada edukasi-edukasi kayak misalkan minum itu apa sih yang harus dihindari gitu, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya keren lah, kalian semua luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup acara dulu ya. Oke. Nah, itu dia Rarai kali ini dengan narasumbernya Ibu Kika. Tepuk tangan lagi dong, Ibu Kika. Saksikan episode selanjutnya di Rarai, Rangkuman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan.